Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mal, kamu jadi mau ikut aku tidak? Tanya Akbar. Ikut kemana, Bar? Timpal Akmal. Masa kamu lupa sih? Katanya kamu mau ikut aku merantau ke pulau seberang. Oh itu, nanti ya, aku pikir-pikir lagi. Soalnya aku belum bicara sama orang tuaku. Emangnya kemarin belum bilang sama orang tua kamu, Mal? Belum, aku takut, Bar. Takut kenapa sih? Masa mau izin kerja kok takut? Akbar menimpali. Takut tidak diperbolehkan, Bar. Perbincangan itu terjadi pada saat kedua sahabat tengah nongkrong di tempat tongkrongan biasanya. Sore itu, Akmal dan Akbar nongkrong di sebuah gubuk di tengah sawah milik warga. Tempat itu biasa mereka gunakan untuk nongkrong bercanda gurau di sore hari sembari menikmati senja. Semburat sinar matahari mulai menenggelamkan wujudnya dari peraduannya. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib telah berkumandang. Mereka berdua pun segera beranjak pergi dari gubuk tengah sawah itu. Bar, ayo pulang, udah maghrib nih. Iya yo, tapi beneran ya, nanti kamu bilang sama orang tuamu, jangan sampai lupa, ujar Akbar. Mereka berdua pun pulang dengan berjalan kaki bersama karena letak gubuk di tengah sawah dengan rumahnya mereka itu tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit saja sudah sampai. Rumah mereka bertetanggaan, hanya berjarak beberapa rumah saja. Duluan ya Mal, ucap Akbar ketika sudah sampai di rumah. Sedangkan rumah Akmal masih beberapa langkah lagi menuju ke depan. Hingga sesampainya di rumah, Akmal langsung mandi untuk melaksanakan ibadah. Singkat cerita, malam itu ketika sedang makan malam dengan keluarga, Akmal mencoba meminta izin kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, ucap Akmal. Iya, kenapa Mal? Tanya ibunya. Aku mau izin sama bapak dan ibu. Aku mau ikut kerja bareng Akbar di pulau seberang. Apakah boleh? Ucap Akmal sembari menundukkan kepala karena takut. Kenapa kamu gak coba cari kerja di daerah sini saja, Mal? Ucap ibunya. Mumpung ada kerjaan bagus, Bu. Aku juga mau sekalian cari pengalaman. Tapi pulau seberang itu jauh, Mal. Nanti kalau kamu ada apa-apa gimana? Iya, Mal. Gak usah jauh-jauh lah cari kerjanya. Mending cari kerja di rumahan, biar bapak dan ibu bisa lihat kamu. Bapaknya menimpali. Akmal pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Akmal merasa kecewa. Saat itu juga, ketika makanan sudah habis, Akmal langsung kembali ke kamar. Sedangkan di kamar, Akmal merenungi keadaannya. Tapi meskipun begitu, kedua orang tuanya sangat menyayangi Akmal karena mereka takut terjadi apa-apa dengan Akmal. Namun yang namanya anak muda, dia ingin seperti teman yang lain bisa mencari pengalaman di luar. Tapi apalah daya, Akmal tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Akmal ini anak pertama dari ketiga saudara. Dia memiliki dua adik. Adik yang pertama perempuan masih duduk di kelas 3 SMP, sedangkan adik yang terakhir laki-laki dan masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Keadaan keluarganya Akmal ini sederhana. Bapak Akmal bekerja sebagai petani, sedangkan ibunya berjualan pecel keliling. Setelah lulus 1 tahun dari sekolah menengah atas, Akmal belum mendapatkan pekerjaan. Selama ini dia masih menganggur, hingga setiap harinya Akmal terkadang membantu kedua orang tuanya. Malam itu, Akmal benar-benar campur aduk sekali perasaannya antara sedih kecewa jadi satu. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pada pintu kamarnya. Mal, buka pintunya Mal, ibu mau bicara sama kamu. Akmal yang sedari tadi sedang bengong di atas kasurnya langsung beranjak bangun untuk membukakan pintu kamar. Ada apa, Bu? Tanya Akmal lesu sambil membuka pintu. Ayo masuk dulu, ibu mau ngomong sama kamu, ucap ibunya.
Akhirnya Akmal dan ibunya masuk ke dalam kamar Akmal dan duduk di atas kasur. "Kamu beneran mau ikut kerja dengan Akbar ke pulau seberang, nak?" tanya ibunya. Akmal hanya menganggukkan kepala menjawab pertanyaan apa yang dilontarkan oleh ibunya. "Tadi ibu sama bapak sudah membicarakan soal ini. Bapak sama ibu akan mengizinkan kamu untuk berangkat merantau, nak," ujar ibunya. Seketika perasaan Akmal yang tadinya down sekarang menjadi bahagia. "Beneran, Bu?" "Iya, nak. Tapi kenapa, Bu?" "Tapi nanti kalau kamu sudah berangkat merantau di sana, kamu harus selalu memberi kabar kepada bapak ibu ya setiap hari. Kalau ada apa-apa kamu harus bilang," ucap ibunya. "Iya, Bu. Akmal nanti akan ingat selalu." "Oh iya, memangnya kamu nanti mau kerja apa di sana sama Akbar?" tanya ibunya. "Katanya sih ikut kerja proyek, Bu." "Kamu sudah yakin mau ke sana, nak? Kapan kamu berangkat ke sana, nak?" cacar ibunya. "Iya, Bu, aku sudah yakin. Sepertinya 2 hari lagi, Bu." "Ya sudah, mulai dari sekarang kamu siapkan semua perlengkapannya supaya nanti tidak gugup," kata ibunya. Akmal langsung bersemangat untuk mengambil tas besar untuk tempat pakaian-pakaian yang akan dibawanya. Malam itu juga, Akmal mulai menyiapkan pakaian yang akan dibawa merantau. Dengan perasaan yang semangat menggebu, Akmal mengemasi barang-barang sembari bernyanyi ria. Singkat cerita, keesokan harinya tiba-tiba Akbar datang ke rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Akmal dari dalam. "Ada apa, Bar? Silakan masuk dulu," imbu Akmal. "Di luar saja, Mal." Mereka berdua pun duduk di depan teras rumah yang sudah tersedia kursi. "Gimana, Bar?" tanya Akmal. "Kamu yang gimana? Sudah bilang belum sama kedua orang tuamu?" "Sudah, Bar." "Terus gimana? Diizinkan gak?" "Iya, diizinkan, Bar. Kapan kita berangkat?" ucap Akmal. "Bagus kalau begitu. Aku mendapat kabar kita harus berangkat besok pagi, Mal." "Hah? Besok pagi? Kok mendadak, Bar? Katanya masih 2 hari lagi," ucap Akmal terkejut. "Iya, Mal. Jadwalnya dimajukan. Kamu siapkan saja semuanya. Besok kita mulai berangkat jam 7 pagi. Iya, oke. "Ya sudah ya, kalau begitu aku pulang dulu. Mau menyiapkan barang-barangku. Aku kesini mau memastikan saja kamu jadi ikut atau tidak. Sama mau ngasih tahu besok berangkat," ujar Akbar sembari beranjak bangun dari duduknya lalu pergi dari rumah Akmal. Siang itu Akmal sibuk mengemasi barang-barang yang belum dimasukkan ke dalam tas. Sebenarnya Akmal merasa berat hati untuk meninggalkan keluarga, tapi mau bagaimana lagi? Akmal ingin bekerja membantu ekonomi kedua orang tuanya dan mau mencari pengalaman yang baru. Siang itu, kedua orang tuanya sudah pulang dari pekerjaannya untuk makan siang bersama. Saat makan siang bersama, Akmal mengatakan kepada kedua orang tuanya tentang keberangkatannya besok pagi. "Pak, Bu, tadi Akbar kesini, dia bilang besok kita akan berangkat ke Pulau Seberang." "Besok, nak? Katanya masih 2 hari lagi," tanya ibunya. "Iya, Bu, kata Akbar dimajukan." Seketika suasana menjadi hening mendengar apa yang diucapkan oleh Akmal. Ibunya Akmal langsung meneteskan air matanya karena masih belum ikhlas ditinggal anaknya itu untuk pergi merantau, apalagi merantaunya ke beda pulau. "Ibu kenapa nangis?" ucap Akmal khawatir. "Sudah, Bu, gak usah nangis. Ibu tenang saja. Doakan aku biar lancar kerjanya di sana, Bu," imbu Akmal. "Iya, nak. Tapi ibu belum rela kamu pergi merantau, nak. Apalagi jauh di Pulau Seberang," ujar ibunya. Akmal langsung memeluk tubuh ibunya dengan erat. Hingga singkat cerita, pagi hari pun tiba. Akmal sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Pulau Seberang bersama dengan Akbar. Sebelum berangkat, kedua orang tua Akmal memberikan ongkos bekal untuk Akmal. Kedua orang tuanya terpaksa harus menjual kambing peliharaan untuk ongkos Akmal pergi merantau.
Setelah kambing itu dijual, akhirnya kedua orang tua Akmal tidak memiliki kambing peliharaan lagi. Akmal juga diantar kedua orang tuanya sampai di bandara. Kamu hati-hati ya nak. Ingat, kamu harus selalu ngabarin bapak ibu setiap hari ya, ucap ibunya. Iya bu, ibu sama bapak sama adik-adik jaga diri baik-baik di rumah. Sehat-sehat selalu ya, ujar Akmal. Kamu juga nak, di sana jaga diri baik-baik dan jaga juga kesehatanmu, timbal bapaknya. Sebelum berangkat, mereka saling berpelukan satu sama lain. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, akhirnya Akmal dan Akbar sampai di pulau seberang. Dari tempat mereka mendarat, mereka harus naik bus terlebih dahulu untuk menuju ke tempat kerjanya. Kita mau naik apa, Bar? Naik bus? Itu busnya sudah datang. Akhirnya mereka berdua naik bus menuju ke tempat kerja mereka. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai juga di sebuah tempat. Ini tempat apa, Bar? Kenapa kita turun di sini? Mes kita ini, Mal. Nanti kita tinggal di sini. Mesnya gratis apa bayar, Bar? Gratis, Mal. Kamu tenang saja. Semua fasilitas sudah disediakan dari perusahaan. Kita tinggal kerja saja, ucap Akbar menjelaskan. Karena sudah lelah dengan perjalanan yang jauh, mereka pun langsung masuk ke dalam mes untuk membersihkan diri dan beristirahat sejenak. Mereka sampai di mes malam hari. Malam itu mereka bergantian untuk mandi karena tubuh sudah terasa lengket. Akmal dan Akbar tinggal satu mes dengan 2 kasur dan ada juga kamar mandinya. Setelah selesai membersihkan badan, mereka berdua pun langsung beranjak tidur karena sudah terlalu lelah sekali. Keesokan harinya, mereka bangun untuk bersiap-siap berangkat bekerja pertama kalinya. Sebelum berangkat, mereka sarapan terlebih dahulu untuk hari ini adalah hari pertama Akmal dan Akbar berangkat bekerja. Dia sangat bersemangat sekali karena sudah mulai bekerja. Untuk menuju ke tempat kerja, mereka harus berjalan kaki saja karena letaknya dari mes ke tempat proyek hanya sekitar 10 menit saja. Mereka bertugas membangun proyek bendungan yang ada di daerah sana. Akmal yang anak baru diajarkan tentang berbagai cara kerjanya. Akmal sangat bersemangat sekali, pekerjaannya tidak mengeluh meskipun pekerjaannya sangat berat. Panas terik matahari menyengat ke dalam tubuhnya. Keringat pun bercucuran, tapi tidak membuat rasa semangat Akmal dalam bekerja itu memudar. Di tempat kerjanya, dia mendapat banyak teman baru yang sebayanya dan banyak juga yang usianya lebih dari dia. Akmal mulai mengakrabi rekan kerjanya dan saling berkenalan satu sama lain. Rekan kerja yang lainnya juga sangat baik terhadap Akmal. Mereka bisa menerima kedatangan Akmal dengan baik. Karena mereka juga orang perantau yang sama dengan Akmal dan Akbar. Kebanyakan pekerja proyek yang ada di sana memang perantau dari Jawa. Sore hari pun tiba. Akmal, Akbar dan pekerja yang lain bergegas bersiap-siap untuk pulang karena jam kerja sudah selesai. Bar, kamu lapar nggak? Tanya Akmal. Lapar sih. Emang mau beli makanan sekalian? Iya yuk, lapar banget nih perutku, jawab Akmal. Saat di perjalanan di pinggir jalan ada sebuah warung yang berdiri. Mereka pun mampir terlebih dahulu ke warung tersebut untuk membeli nasi bungkus. Bu, beli nasi bungkusnya 2 ya, sama kerupuknya 2, ucap Akbar. Iya mas, ditunggu sebentar ya, jawab si penjual. Beberapa saat kemudian pesanan nasi bungkus mereka pun sudah siap dan keduanya langsung kembali ke mes. Sesampainya di mes, mereka langsung makan nasi bungkus tersebut karena sudah sangat lapar sekali. Dengan lahap Akmal menyantap semua nasi dengan langsung habis. Kamu lapar banget Mal, sampai rakus gitu makanya, tanya Akbar. Iya Bar. Masih kurang nasinya, Akbar menimpali. Enggak Bar, udah kenyang kok. Akan tetapi malam harinya perut Akmal tiba-tiba keroncongan lagi. Akhirnya Akmal memasak mie instan untuk menunda laparnya. Padahal sebenarnya Akmal harus berhemat di sana karena di sana semua harganya lebih mahal daripada di kampung. Apalagi uang yang Akmal bawa dari kampung tidak terlalu banyak. Singkat cerita, Akmal bertemu dengan seorang wanita di desa seberang.
Saat itu Akmal sedang jalan-jalan keliling mengenali daerah sana. Dia berkeliling sendirian dengan mengendarai sepeda motor. "Mas, mau kemana?" tanya wanita itu. Seketika Akmal menghentikan sepeda motornya dan berkenalan dengan wanita itu. "Mau cari angin saja, Mbak. Mbaknya mau kemana?" tanya Akmal. "Aku jalan-jalan saja, Mas. Namamu siapa, Mas?" "Aku Akmal. Kamu siapa?" tanya Akmal balik. "Aku Reni, Mas. Kamu bukan orang sini ya, Mas?" "Iya, aku dari Tanah Jawa, di sini kerja," jawab Akmal. Wanita yang bernama Reni itu sangat berparas cantik sekali dengan perawakan tinggi putih yang mulus dengan rambut yang menjuntai panjang dan senyumnya yang manis. Membuat Akmal langsung jatuh cinta dengan Reni pada pandangan pertama. Boleh minta nomor HP kamu gak, Ren?" tanya Akmal. "Boleh, ini Mas." "Makasih ya, Ren. Kalau gitu aku pamit pulang dulu," ucap Akmal. "Iya, sampai ketemu lagi ya." Hari itu, saat Akmal sedang libur kerja, dia sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan wanita secantik Reni. Hingga sesampainya di mes, Akmal terlihat masih senyum-senyum sendiri. "Kamu kenapa, Mal? Kesurupan ya kamu? Kok senyum-senyum gitu?" tanya Akbar heran. "Apaan sih? Enggak lah, aku itu sedang berbunga-bunga tahu." "Halah gayamu, dari mana saja kamu? Keluyuran mulu, untung gak kesasar," ujar Akbar. "Jalan-jalan, malah nemu cewek cantik," ucap Akmal. "Hah? Yang bener, Mal? Siapa? Di mana?" cecar Akbar penasaran. "Namanya Reni, dari desa sebelah. Dia sempurna banget, cantik, manis, tinggi dan putih," ucap Akmal menjelaskan. "Terus kamu minta nomornya gak?" "Iya, jelas minta dong. Udah dapet nih," pamer Akmal. "Widih, mantap kamu." "Iya dong, siapa dulu? Akmal gitu loh." Memang Akmal ini memiliki paras yang cukup tampan dan juga berperawakan tinggi, sehingga siapapun wanita yang melihat Akmal akan langsung tertarik dengan Akmal. Dulu saat di kampung, Akmal juga selalu dikejar oleh para cewek-cewek, tapi Akmal tidak menghiraukannya. Dan saat ini Akmal merasa menemukan belahan hatinya yang selama ini dia cari dan diidam-idamkan. Malam harinya, Akmal mengirim pesan kepada Reni, dan Reni pun membalas pesan dari Akmal. Dia sangat senang sekali ketika Reni membalas pesannya. Hingga malam itu, Akmal lupa untuk mengabari kedua orang tuanya di kampung. Hari sebelumnya, setiap malam Akmal selalu mengabari kedua orang tuanya di kampung. Namun saat ini berbeda. Akmal lupa karena sibuk chattingan dengan Reni. Singkat cerita, di hari libur kerja berikutnya, Akmal mengajak Reni untuk ketemuan. Reni pun mengiyakan ajakan dari Akmal, hingga akhirnya mereka ketemuan di sebuah taman yang ada di kota. Mereka saling nyambung ngobrolnya satu sama lain, karena Akmal pun sudah nyaman dengan Reni. Hari itu juga Akmal akan menyatakan cintanya kepada Reni. Dia sudah yakin kalau Reni pasti akan menerima cintanya. "Ren, saat aku melihat kamu pertama kali, aku sudah langsung jatuh cinta sama kamu. Dan sekarang aku sudah nyaman sama kamu. Apakah kamu mau jadi pacar aku, Ren?" ucap Akmal seketika. Dan saat itu juga Reni pun menjawab pernyataan cintanya dari Akmal. "Iya, aku mau. Aku juga sudah nyaman sama kamu." Hari itu Akmal sangat bahagia karena cintanya diterima oleh Reni, dan mereka pun akhirnya resmi menjalin hubungan. Beberapa bulan kemudian, Akmal sudah memiliki banyak uang karena dari hasil kerjanya dia mendapat gaji yang cukup besar. Setiap bulannya Akmal selalu mengirimkan uang untuk kedua orang tuanya yang ada di kampung, dan sebagian uangnya dia simpan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Hubungan Akmal dan Reni sudah semakin dekat. Namun tidak disangka, Akmal telah mengkhianati Reni. Akmal mendekati seorang wanita yang jauh lebih cantik dari Reni. Wanita itu adalah seorang sales keliling yang menawarkan produk kosmetik. Saat itu Akmal bertemu dengan Winda di sebuah mall yang ada di kota. Dan saat itu Akmal dengan memberanikan diri untuk meminta nomor HP sales kosmetik tersebut.
Hingga pada akhirnya Akmal dengan Winda semakin dekat dan ternyata Akmal dengan Winda sudah menjalin hubungan tanpa sepengetahuan dari Reni. Saat itu, Reni mencoba mengajak Akmal untuk bertemu dengan kedua orang tua Reni. Dengan percaya dirinya, Akmal pun bersedia untuk bertemu dengan kedua orang tua Reni. Saat sampai di rumah Reni, Akmal pun diperkenalkan dengan kedua orang tuanya. "Mas, kenalin ini kedua orang tuaku," ucap Reni. Akmal pun bersalaman mencium tangan kedua orang tuanya dan saling berkenalan. "Kamu dari mana, Nak?" tanya Bapak Reni. "Saya dari Jawa, Pak," jawab Akmal. "Kamu di sini kerja atau bagaimana?" tanya Bapak Reni. "Iya, Pak, saya kerja merantau di sini." "Kerja apa?" "Kerja proyek pembangunan, Pak." "Ren, kamu kan tahu bapak ibu tidak suka kalau kamu dekat dengan orang dari luar pulau. Bapak ibu itu maunya kamu sama orang daerah sini," ucap bapaknya secara terang-terangan di depan Akmal. Akmal yang mendengar apa yang diucapkan oleh Bapak Reni hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya. "Tapi aku cinta sama Mas Akmal, Pak. Kenapa sih Bapak tidak senang kalau lihat aku bahagia?" ucap Reni yang emosi. "Akmal, Bapak minta mulai sekarang kamu jauhi Reni," ucap Bapak Reni. "Tidak, Pak. Reni bakal tetap sama Mas Akmal. Kita saling mencintai, ya kan, Mas?" Iya, Pak. Kita saling mencintai," jawab Akmal terbata-bata. "Pokoknya Bapak gak mau tahu. Kalian harus mengakhiri hubungan kalian," bentak Bapak Reni. Karena takut, akhirnya Akmal pamit izin untuk pulang. Dan semenjak saat itulah membuat Akmal menjadi berpaling ke wanita lain. Karena Akmal juga sadar diri ternyata Reni ini anak orang kaya, sedangkan Akmal hanya orang biasa yang bekerja sebagai kuli. Pantas saja kedua orang tua Reni tidak menyetujui hubungan mereka. Tapi meskipun begitu, Akmal dengan Reni masih tetap menjalin hubungan secara diam-diam. Yang kedua orang tua Reni tahu kalau Reni sudah mengakhiri hubungan dengan Akmal, padahal itu belum. Hingga suatu ketika, Reni dan Akmal sedang jalan bersama ketemuan di taman seperti biasanya. Kedua orang tuanya Reni yang lewat di depan taman itu melihat keberadaan mereka berdua berada di taman itu. Mereka pun segera turun dari mobil dan menghampiri Akmal dan Reni. "Reni, kamu bohong sama bapak dan ibu. Katanya kamu sudah tidak ada hubungan lagi sama dia. Tapi kenapa sekarang masih berhubungan?" ucap Bapak Reni naik pitam. "Pak, aku kan sudah bilang kalau aku sangat mencintai Mas Akmal. Dia juga mencintai aku, Pak. Jadi aku mohon, Pak, Bu, restui hubungan kita," ujar Reni memaksa. "Kamu itu ya, Ren, karena sudah dihasut anak ini kamu jadi melawan kepada kedua orang tuamu," ucap bapaknya semakin emosi. "Terserah kamu sajalah, Bapak nggak peduli." Lalu kedua orang tua Reni pun pergi meninggalkan Reni dan Akmal yang berada di taman. Singkat cerita, suatu ketika saat di mall, Akmal jalan bareng dengan Winda. Dan saat itu kedua orang tua Reni sedang berada di mall juga. Dan mereka tidak sengaja melihat Akmal jalan berduaan dengan wanita lain. "Kurang ajar dia. Benar perasaanku tidak suka dengan anak itu. Dan benar ternyata kelakuannya memang seperti itu," ucap Bapak Reni geram. Tidak mau ketinggalan dengan momen, akhirnya Bapak Reni langsung mengambil foto Akmal dengan wanita itu untuk nantinya dijadikan barang bukti dan diberikan kepada Reni. Sesampainya di rumah, kedua orang tuanya langsung meminta kepada Reni untuk memutuskan Akmal sekarang juga. "Ren, Papa mau sama kamu. Kamu akhiri hubungan kamu dengan dia. Dia itu tidak baik buat kamu," ucap bapaknya. "Mas Akmal baik kok, Pak. Dia sayang sama aku." "Dia telah berkhianat sama kamu, Duk. Kamu sadar dia bukan yang terbaik buat kamu." "Maksud Bapak apa sih?" Lalu Bapak Reni ini langsung memberikan ponsel kepada Reni dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Reni melihat ke foto tersebut, seketika Reni lemas tak berdaya dan meneteskan air mata karena tidak menyangka kalau Akmal telah berkhianat. "Sudah Yondo, kamu yang ikhlas. Kamu tinggalkan saja dia. Masih banyak laki-laki yang lebih baik dari Akmal," ucap ibunya.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian Reni masih menangis hingga kedua matanya terlihat sembab dan Reni juga tidak nafsu untuk makan. Reni dengan Akmal sudah tidak menjalin hubungan dan sekarang Akmal berpindah hati dengan Winda. Mereka berdua bersenang-senang sedangkan Reni menderita sendiri. Karena rasa sakit hatinya yang sangat dalam sekali, Reni tidak terima telah dikhianati oleh Akmal. Akhirnya rasa sakit hatinya itu berubah menjadi dendam. Sehingga Reni memiliki niat untuk membuat Akmal menderita seumur hidup dengan perlahan-lahan lalu mati seketika. Reni mulai bangkit tidak menangisi Akmal lagi dan Reni mencoba seperti biasa lagi dengan aktivitas seperti biasanya. Hingga suatu ketika, Reni berniat untuk pergi ke salah satu dukun yang ada di pulau tersebut, yaitu di Pulau Sumatera. Reni pergi sendiri, dia mengetahui orang pintar tersebut melalui media sosial. Dan setelah mengetahui tempat orang pintar tersebut, Reni langsung pergi ke sana dengan mengendarai sebuah bus. Perjalanan menuju ke tempat orang pintar tersebut sekitar 3 jam perjalanan. Letak rumah dukun tersebut berada di pelosok daerah dan jarang sekali dijangkau oleh orang-orang. Namun Reni memberanikan dirinya untuk datang ke sana karena dia ingin sekali membalaskan rasa dendamnya dan rasa sakitnya kepada Akmal karena sudah berkhianat. Beberapa saat kemudian, Reni pun sampai di tempat desa tersebut. Akan tetapi, Reni harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke rumah orang tersebut. Karena rumahnya Ki Bayan ada di tengah hutan belantara. Di sana pun beliau tinggal sendirian. Reni berjalan kaki menuju ke rumah beliau dengan jarak yang ditempuh sekitar 20 menit. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian, Reni pun akhirnya sampai juga di rumah Ki Bayan. Terlihat rumah yang terbuat dari bambu berada di tengah hutan. Reni pun segera menyambangi rumah Ki Bayan. Permisi. Terdengar suara pintu dibuka. Silakan masuk, ucap Ki Bayan. Reni pun masuk ke dalam rumah Ki Bayan dan duduk di sebuah tikar yang sudah disediakan. Tikar yang terbuat dari anyaman bambu dan juga sederhana. Ada maksud apa kedatangan kamu ke sini? Saya sakit hati, Ki, dan saya ingin orang tersebut menderita perlahan-lahan hingga mati. Lalu kamu mau apa? Saya mau dia disantet, Ki. Pokoknya menggunakan santet yang ada di pulau ini, biar dia tahu rasa, ucap Reni. Tapi untuk syarat ritualnya cukup susah. Bahan-bahannya susah untuk dicari. Apakah kamu sanggup? Apa syarat ritualnya, Ki? Syarat ritualnya berupa bahan-bahan seperti getah kayu yang mengandung racun seperti getah kayu rengeh atau rengas, kacang miang, daun jelatang api, getah ambacang hutan, dan sesajen seperti kembang setaman dan juga yang lain-lain. Dan media yang akan kita gunakan adalah sebuah minyak, jelas Ki Bayan. Iya Ki, lakukan saja. Nanti akan saya kasih imar berapapun yang Ki Bayan mau. Tapi semua syarat itu tolong Ki Bayan yang mencarikan saja. Dan lakukan ritual itu secepatnya, Ki, ucap Reni. Baiklah, nanti akan saya siapkan semuanya. Singkat cerita, hari itu juga Ki Bayan mencarikan syarat-syarat untuk melakukan ritualnya. Sedangkan Reni menunggu di rumah Ki Bayan. Kebetulan rumahnya Ki Bayan ini berada di dalam hutan, jadi untuk mencari bahan-bahan itu cukup gampang untuk Ki Bayan. Di hutan tersebut banyak sekali pohon-pohon sebagai syarat ritual. Setelah semuanya sudah didapatkan oleh Ki Bayan, bahan-bahan seperti getah kayu yang mengandung racun seperti getah kayu rengeh, rengas, kacang miang, daun jelatang api, getah ambacang hutan, dan juga sesajen. Malam itu langsung akan dilakukan ritual. Ki Bayan sudah mulai membakar dupanya. Dan syarat-syarat tersebut sudah ditata dengan rapi di atas meja ruangan ritual. Ritual untuk santet Piriang ini menggunakan media berupa minyak. Minyak tersebut sudah disiapkan oleh Ki Bayan sebelumnya. Ritual itu dilakukan pada malam Selasa Kliwon. Dan malam itu Ki Bayan berapalkan mantranya dengan mulutnya yang berkomat kamit. Saat itu juga Reni merasa ketakutan ketika melihat Ki Bayan sedang melakukan ritual. Bulu kuduknya berdiri semua serta tubuhnya yang berkeringat dingin. Saat itu Reni merasakan ada angin masuk ke dalam ruangan tersebut. Benar-benar membuat Reni merinding.
Hingga setelah minyak yang ada di dalam botol kecil tersebut sudah diritualkan dan dibaca mantra lalu diberikan kepada Reni. Bawalah minyak ini, lalu nanti kamu oleskan pada kulit tubuh target. Atau kalau kamu tidak mau ketahuan, kamu juga bisa mengolesi minyak itu pada jemuran pakaian target, tutur Ki Bayan. Baik Ki, cara kerja minyaknya ini berapa lama Ki? Saat kamu sudah mengoleskan minyak itu pada pakaian target, maka beberapa jam kemudian target akan bereaksi. Baiklah Ki, kalau begitu saya pamit pulang dulu Ki. Kamu mau pulang sekarang? Malam-malam gini, emangnya di jalan kamu gak takut? Nginap saja dulu di sini. Kamu pulang besok pagi saja, tawar Ki Bayan. Reni pun akhirnya memilih untuk menginap di rumahnya Ki Bayan. Dia pun tidur di kamar tamu yang memang sudah disediakan. Keesokan harinya, Reni pun berpamitan untuk pulang kepada Ki Bayan dan tidak lupa untuk memberikan mahar kepada Ki Bayan. Uang yang diberikan kepada Ki Bayan sangatlah cukup besar. Ki, saya pamit pulang dulu ya. Saya terima kasih banyak ya Ki. Pagi itu Reni pulang jalan kaki dari dalam hutan sekitar 20 menit. Hingga sesampainya di depan hutan, Reni menunggu bus yang lewat di jalan tersebut. Untungnya pagi itu ada bus yang melewati jalan itu. Hingga akhirnya Reni pun naik bus tersebut. Perjalanan menuju ke rumahnya menempuh waktu sekitar 3 jam perjalanan. Hingga akhirnya dia pun sampai di desanya. Tapi dia tidak langsung pergi ke rumah terlebih dahulu. Reni mampir terlebih dahulu ke mes milik Akmal. Dan pagi itu seluruh mes terlihat sepi karena semua sedang bekerja. Dan di mes tersebut tidak ada yang jaga. Jadi Reni bisa untuk leluasa masuk ke dalam mes tersebut. Reni menuju ke belakang mes Akmal dan Akbar. Di belakang mesnya terdapat jemuran pakaian Akmal dan Akbar. Untungnya Reni tahu yang mana bajunya Akmal. Dan dengan tergesa, Reni membuka botol minyaknya yang sudah diritualkan oleh Ki Bayan. Lalu minyak tersebut dioleskan sedikit saja pada bagian pakaian milik Akmal. Setelah sudah selesai mengolesi minyak tersebut, Reni pun segera pergi dari mes tersebut. Sebelum ada orang yang akan melihat dia karena dia takut ada yang melihat nanti dikira dia mau maling. Setelah sudah selesai mengolesi minyak itu, Reni merasa lega karena sebentar lagi Akmal akan menderita saat itu juga. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, Akmal yang sedang bekerja dia sedang mengaduk semen, tiba-tiba saja sekujur badannya terasa sangat gatal sekali. Sehingga Akmal menghentikan pekerjaannya, karena dia sibuk menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang terasa sangat gatal sekali. Akmal sampai ditegur oleh mandornya karena menghentikan pekerjaan. Kamu kenapa Mal? Kok berhenti ngaduk semennya? Tanya mandornya. Gak tahu ini Pak, seluruh tubuh saya terasa gatal sekali dan juga panas. Jawab Akmal bingung. Kamu alergi salah makan atau bagaimana? Tanya mandornya. Enggak kok Pak, saya nggak ada alergi apa-apa. Kalau begitu kamu pulang saja ke mes, gatalmu itu nanti kamu obati. Ya udah Pak, terima kasih. Akmal pun pulang ke mes karena sudah diperbolehkan pulang oleh mandornya. Di perjalanan pulang, dia merasa sangat panas sekali pada sekujur tubuh dan terasa sangat gatal sekali. Hingga sesampainya di mes, Akmal langsung melepas semua pakaian dan langsung mandi. Dia pun menyiram tubuhnya dengan air dingin karena tubuhnya terasa sangat panas sekali. Selesai mandi, tubuhnya terasa sudah tidak panas, tapi gatalnya masih sangat terasa sehingga dia masih terus menggaruk-garuk seluruh tubuh tanpa berhenti. Sampai Akmal tidak bisa berbuat apa-apa selain menggaruk tubuhnya sendiri. Hingga pada sore harinya, Akbar pulang. Dia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Akmal. Kamu kenapa Mal? Kok tadi pulang? Seluruh tubuhku ini gatal-gatal semua Bar. Aku gak tahan rasanya ingin garuk-garuk terus. Bar, tolong belikan aku obat gatal dong. Ya udah, mana duitnya? Ambil aja, itu ada di tas. Akhirnya Akbar pun pergi ke apotik terdekat untuk membelikan Akmal obat gatal. Dan beberapa saat kemudian Akbar pun pulang dengan membawakan obat gatal untuk Akmal. Ini cepat minum, sama ini salepnya, nanti oleskan pada tubuhmu. Tanpa lama-lama, Akmal langsung menelan obat gatalnya dan mengolesi salep gatal pada sekujur tubuh yang terasa sangat gatal.
Malam harinya, Akmal tidak bisa tidur sama sekali karena sibuk menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang terasa gatal. Obat dan salep yang Akmal pakai itu ternyata tidak mempan sama sekali. Rasa gatalnya masih terasa sama saja. Sampai tibalah pada tengah malam, Akmal pergi ke dapur untuk mengambil garpu. Lalu garpu tersebut dipakai Akmal untuk menggaruk-garuk tubuhnya yang terasa sangat gatal sekali. Sehingga membuat tubuh Akmal terluka karena rasa gatal itu yang digaruk dengan menggunakan garpu dengan keras. Sehingga tubuh Akmal mengeluarkan darah akibat sayatan garpu pada tubuhnya. Singkat cerita, keesokan harinya Akmal izin tidak berangkat bekerja karena rasa gatal yang diderita olehnya itu tak kunjung reda juga. Karena kalau dia berangkat bekerja, kerjanya tidak akan maksimal. Siang itu, Akmal sendirian di mes fokus menggaruk-garuk tubuhnya yang terasa gatal. Hingga tiba-tiba saja di sekujur tubuhnya yang terasa gatal itu berubah menjadi bisul yang besar-besar dan di dalamnya ada nanah seperti akan memecah bisul tersebut. Sehingga hal itu membuat Akmal tidak berani untuk menggaruk tubuhnya lagi. Kini dia beralih meronta-ronta kesakitan, kepanasan dan gatal yang sangat teramat. Akmal pun sampai teriak-teriak sendiri di dalam mes. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sakit yang diderita, Akmal pun menelpon Akbar dan menyuruh Akbar untuk pulang. "Bar, cepet pulang Bar, tolongin aku Bar." Iya, bentar, aku izin dulu Mal, sabar." Akbar yang saat itu sedang bekerja mendapat telepon dari Akmal pun panik sekali. "Kamu ini kenapa Mal? Kenapa bisa seperti ini tubuhmu?" tanya Akbar ketika sudah sampai di rumah. "Udah cepet anterin aku ke rumah sakit sekarang." Siang itu juga, Akmal diantarkan Akbar menuju ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter. Sesampainya di rumah sakit, Akmal langsung dicek dan diperiksa oleh dokter kulit. Sampai akhirnya Akmal juga dironsen oleh dokter untuk mendeteksi sakit kulit jenis apa yang diderita oleh Akmal. Saat hasil ronsen sudah keluar, dokter menyatakan kepada Akmal kalau Akmal tidak menderita sakit apapun. Padahal sudah jelas sekali Akmal menderita bisul-bisul dan gatal yang teramat gatal sekali. Dokter itu pun hanya memberikan salep untuk meredakan rasa gatalnya, serta memberikan obat untuk menghilangkan kuman yang ada di dalam tubuh dari dalam. Setelah itu, Akmal dan Akbar pun pulang kembali ke mes. Sesampainya di mes, dia langsung meminum obat dan memberikan salep pada sekujur tubuhnya. Saat setelah meminum obat yang diberikan oleh dokter dan salep rasa gatal itu terasa sudah mendingan, Akmal pun siang itu bisa tertidur dengan pulas karena rasa gatal yang ada di tubuhnya sudah sedikit berkurang. Apalagi dia terasa sangat ngantuk karena semalaman dia tidak tidur. Dan di dalam tidurnya itu, Akmal bermimpi didatangi sosok Reni dengan wajah yang menyeramkan dengan membawa pisau tajam dan seakan ingin menusuk tubuh Akmal. Di dalam mimpinya juga, Akmal melihat sosok yang menyeramkan berada di belakang tubuh Reni. Sosok itu bertubuh tinggi besar, dengan bulu yang lebat dan hitam serta bertaring panjang serta tajam. Sosok itu menatap tajam ke arah Akmal seperti siap untuk memangsa Akmal. Saat pisau tajam itu yang ada di tangan Reni akan ditancapkan ke perut Akmal, seketika Akmal pun terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan sekujur tubuh penuh dengan keringat yang membasahi bajunya. Ketika Akmal terbangun, dia pun terkejut ketika melihat seluruh bisul yang ada pada tubuhnya itu memecah semuanya dan nanah yang ada di dalam bisul tersebut keluar mengeluarkan bau amis. Akmal pun meronta-ronta, dia kembali merasakan gatal yang teramat tak tertahankan. Sehingga dia langsung mengambil garpu lagi untuk menggaruk-garuk bisul yang memecah itu. Akbar yang melihat apa yang dilakukan oleh Akmal itu merasa ngeri dan jijik. Karena memang benar-benar baunya sangat amis sekali. Dan nanah yang ada di dalam bisul tersebut memecah mengalir ke seluruh tubuhnya. Akbar pun bingung harus berbuat apa karena sakit yang diderita oleh Akmal ini tidak dideteksi oleh dokter secara medis. Namun di sisi lain, Akbar merasa iba dan kasihan dengan apa yang diderita oleh sahabatnya itu. Saat Akmal menderita sakit tersebut, dia pun langsung diputuskan oleh Winda. Benar-benar sadis nasib yang diterima oleh Akmal. Setiap hari, setiap malam, Akmal tak bisa tidur, tak bisa duduk, dia terus berdiri karena dia tidak bisa untuk tidur dan duduk. Dia juga tidak pernah menggunakan baju karena kalau menggunakan baju, lukanya akan tergesek-gesek dengan baju yang membuat dia semakin perih. Tapi karena merasa bagal berdiri terus-menerus, Akmal pun mencoba untuk berbaring.
Namun dia tidak berbaring di atas kasur, melainkan di sebuah daun pisang beberapa lembar lalu ditata dan dia pun berbaring di atas daun pisang tersebut. Hingga akhirnya Akmal sudah tidak lagi bekerja karena dia hanya bisa berbaring saja di alas daun pisang. Dia terus meronta-ronta. Akbar pun sebagai temannya itu langsung menghubungi orang tuanya Akmal. Terdengarlah bunyi telepon dari ponsel yang ada di atas meja ruang tamu. Saat itu ibunya Akmal sedang menyapu ruang tamu, mendengar ada bunyi telepon langsung segera diangkat olehnya. "Assalamualaikum Bu," ucap Akbar. "Waalaikumsalam Nang Akbar, di mana Akmal Nang?" tanya ibu Akmal. "Maaf Bu sebelumnya, saya mau mengabarkan kepada ibu kalau Akmal sedang sakit Bu, sakitnya parah." "Astagfirullahaladzim, sekarang bagaimana keadaannya Akmal Nak?" tanya ibunya khawatir. "Akmal tidak bisa ngapa-ngapain Bu, dia hanya bisa berbaring saja Bu." Seketika ibu Akmal langsung lemas dan mematikan sambungan teleponnya. Ibunya Akmal jatuh pingsan ketika mendengar kabar tentang anaknya itu. Sontak Bapak Akmal yang saat itu baru pulang dari sawah terkejut melihat istrinya yang sudah terkapar di lantai. Ibunya Akmal langsung dibawa masuk ke dalam kamar oleh suaminya. Bapak Akmal mencoba untuk membangunkan istrinya yang belum sadar diri dengan mengoleskan minyak angin kayu putih pada hidungnya. Dan beberapa saat kemudian akhirnya istrinya itu pun sadar diri. Lalu bapak mengambilkan air putih supaya lebih tenang. "Ini minum dulu Bu." Tanpa berkata apapun, ibunya langsung meneguk segelas air putih itu hingga habis. "Ibu kenapa Bu, kok bisa pingsan?" "Akmal Pak, Akmal," ucap ibunya sembari meneteskan air mata karena mengingat apa yang diucapkan oleh Akbar tadi pagi. "Akmal kenapa Bu?" "Akmal sakit parah Pak di sana, dia tidak bisa jalan," kata Akbar. "Astagfirullahaladzim, terus gimana ini Bu, kita susul ke sana atau bagaimana?" "Ibu juga nggak tahu Pak, kalau kita ke sana dapat uang dari mana kita Pak, buat ongkos pun tidak ada." "Gimana kalau kita jual saja motor itu Bu, buat ongkos berangkat ke sana?" ucap bapaknya. "Bapak yakin?" "Iya Bu, mau bagaimana lagi, kasihan Bu Akmal di sana, pasti tidak ada yang merawat. Lagian kan masih ada motor satu lagi Bu." Akhirnya salah satu motor milik Akbar bapak langsung jual saat itu juga untuk ongkos berangkat ke pulau seberang. Kedua orang tua Akmal dan kedua adiknya berangkat ke tempatnya Akmal bekerja. Hingga sesampainya di sana, kedua orang tua Akmal sangat merasa sedih dan teriris hatinya saat melihat keadaan anak yang sangat menderita, yang di sekujur tubuhnya penuh dengan koreng yang bercampur dengan nanah yang berbau sangat amis dan menjijikan. "Akmal, kenapa kamu bisa begini Nak?" ucap ibunya dengan meneteskan air mata. Akmal pun hanya bisa terdiam, tidak bisa berkutik karena kalau tubuhnya digerakkan rasa sakit itu akan sangat terasa. Dia juga meneteskan air mata ketika melihat kedatangan kedua orang tua serta adik-adiknya. "Akmal sudah diperiksakan Bar?" tanya ibu Akmal. "Sudah Bu, tapi kata dokter malah Akmal tidak menderita sakit apapun," jelas Akbar. "Terus bagaimana ini Pak?" Kebetulan Akbar memiliki saudara yang ada di daerah tersebut. Akbar pun pergi mengunjungi ke rumah Pak D-nya yang ada di daerah tersebut. Pak D-nya Akbar ini menikah dengan orang asli yang ada di daerah tersebut. Dia pergi bersama dengan Bapak Akmal. Mereka pergi dengan naik bus. Perjalanan yang ditempuh tidak terlalu jauh. Sekitar 1 jam saja mereka pun sudah sampai. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai juga di tempat Pak D-nya Akbar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar sahutan dari belakang pintu dan terlihat seorang yang usianya sekitar 50 tahunan membukakan pintu itu. Akbar pun langsung menyalami Pak D-nya dengan mencium tangan Pak D. "Silakan masuk Pak Bar," ucap Pak D-nya. Mereka pun masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. "Ini ada apa toh Bar?" tanya Pak D-nya. "Jadi gini Pak D, saya sama bapak teman saya ini mau minta tolong sama Pak D. Kira-kira Pak D tahu tidak orang pintar teras ini yang dapat menyembuhkan sakit teman saya?" jelas Akbar.
Oh iya, Pakde tahu di daerah sini ada orang yang sangat pintar dan mumpuni untuk menyembuhkan segala penyakit, ucap Pakde. Di mana rumahnya Pakde? Ayo tolong antarkan kita ke sana Pakde, timpal Akbar. Mereka semua pun akhirnya pergi ke tempat orang pintar yang dimaksud oleh Pakde. Perjalanan menuju ke rumah orang pintar tersebut hanya 20 menit saja dari rumah Pakde. Singkat cerita, setelah bertemu dengan orang pintar tersebut, Bapak Akmal dan Akbar membawa orang pintar tersebut ke mes tempat Akmal berada. Mbah Wiryo pun mau untuk datang ke mes. Sesampainya di mes, Mbah Wiryo langsung melihat kondisi Akmal yang terkapar tidak berdaya di atas alas daun pisang. Mbah Wiryo juga hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat kondisi Akmal itu. Sudah berapa lama anak ini mengidap penyakit seperti ini? Tanya Mbah Wiryo. Sudah beberapa bulan yang lalu Mbah, ucap Akbar menimpali. Apakah penyakit anak saya ini bisa disembuhkan Mbah? Tanya Ibu Akmal. Tentu bisa, karena ini belum terlambat. Kalau sudah terlambat, nyawanya pasti akan melayang, ucap Mbah Wiryo. Siapkan saja semua bahan untuk pengobatan anak ini. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah kalian cari 7 ekor kadal yang ditangkap hidup-hidup. Dan jangan sampai terluka, apalagi mengeluarkan darah. Sediakan pula minyak kelapa murni, bukan minyak sawit. Secukupnya saja, diutamakan minyak kelapa hijau. Kadal yang sudah ditangkap dibunuh tetapi jangan sampai mengeluarkan darah. Kemudian panaskan minyak itu di atas api yang sedang sampai mendidih. Lalu masukkan 7 ekor kadal yang sudah disiapkan tadi seperti menggoreng ikan. Namun setelah minyak tadi mendidih, api harus dikecilkan. Usahakan daging kadal jangan sampai hancur, cukup dimasukkan ke dalam minyak yang sudah mendidih saja, jelas Mbah Wiryo. Baik Mbah, nanti akan saya cari, ucap Akbar. Dan tidak hanya itu, kalian harus siapkan juga jeringau 5 batang sebesar jari tangan, kulit burau sebesar empuk kaki ragi, ucap Mbah Wiryo. Baik Mbah. Siapkan saja semua bahannya, mulai dari sekarang. Nanti malam kita akan melakukan ritualnya tepat di atas jam 11 malam, ujar Mbah Wiryo. Siang itu Bapak Akmal dan Akbar mencarikan semua bahan yang sudah diperintahkan oleh Mbah Wiryo. Untuk mencarikan 7 ekor kadal sesuai dengan apa yang diperintah oleh Mbah Wiryo, serta mencari bahan lain di pasar, dan akhirnya menemukan jeringau serta kunyit bule di pasar, dan tidak lupa pula dengan kelapa hijau yang sudah dipetik langsung dari pohon. Singkat cerita, malam pun tiba, semua bahan untuk ritual sudah disiapkan semuanya. Sekitar pukul 12 malam, Mbah Wiryo pun langsung melakukan ritual dengan merapalkan mantra di atas kemenyan yang sudah dibakar terlebih dahulu di dalam mes itu. Saat Mbah Wiryo sedang merapalkan mantra, tiba-tiba terdengar letusan-letusan dari atap atas rumah. Suara itu terdengar berkali-kali. Sontak yang ada di dalam rumah terkejut mendengar ada suara letusan tersebut. Mereka pun ketakutan. Bahkan pintu dan jendela mes sebelumnya sudah dikunci dan ditutup rapat. Namun anehnya saat Mbah Wiryo sedang melakukan ritual, tiba-tiba saja pintu dan jendela itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Bahkan ada juga kaca jendela di mes itu yang ikut pecah seketika. Dan saat itulah tiba-tiba perut Akmal membesar lalu memecah dan mengeluarkan cacing yang banyak sekali serta bau yang sangat busuk serta amis sekali. Mbah Wiryo tetap fokus membacakan mantranya. Dan setelah selesai membacakan mantranya, minyak kelapa yang sudah dicampur dengan kadal tersebut dioleskan oleh Mbah Wiryo ke sekujur tubuh Akmal. Namun saat sedang diolesi dengan minyak, Akmal terus meronta-ronta menahan sakit yang teramat. Bahkan perih serta gatal bercampur menjadi satu. Akmal pun merintih meringis kesakitan. Santet Piriang, ucap Mbah Wiryo. Maksudnya Mbah? Tanya Bapak Akmal. Anakmu ini terkena kiriman santet Piriang yang berasal dari daerah sini. Ada seseorang yang mengirim santet ini karena sakit hati dengan anakmu. Bersihkan semua serpian kaca itu. Tadi ada serangan dari ilmu hitam yang datang menyerangku. Untungnya tidak terjadi apa-apa dengan dia ataupun saya, jelas Mbah Wiryo. Terima kasih Mbah sudah mau membantu anak saya, ucap Ibu Akmal sembari meneteskan air matanya.
Coba lumatkan dan campurkan jadi satu jaringau 5 batang dan kunyit pulau itu. Lalu berikan air hangat. Setelahnya oleskan pada sekujur tubuhnya setiap hari 2 kali. Dan lakukan secara rutin sampai dia sembuh. Perintah Mbah Wiryo. Iya mbah, pasti akan saya lakukan itu, ucap ibunya. Singkat cerita, setelah pengobatan tersebut, Akmal pun sudah bisa berjalan seperti semula. Namun luka yang ada di tubuhnya itu masih tetap membekas dan belum sepenuhnya sembuh. Akan tetapi Akmal sudah tidak merasakan gatal yang teramat seperti waktu dulu itu. Singkat cerita, saat Akmal dengan kedua orang tua dan adiknya akan pergi pulang ke kampung, tiba-tiba saja Reni datang ke mes bersama kedua orang tuanya mau meminta maaf kepada Akmal. Dan sekarang Reni sendirilah yang menderita seperti apa yang dialami oleh Akmal. Karena santet tersebut berbalik ke tubuh pelaku yang mengirimkan santet, yaitu kepada Reni sendiri. Sekujur tubuh Reni penuh dengan bisul disertai dengan nanah yang baunya sangat amis dan menjijikan. Mal, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku salah karena sakit hati dan aku membuat kamu menderita dan malah berbalik ke diriku sendiri sekarang, ucap Reni. Aku sudah memaafkan kamu. Aku juga minta maaf ya, sudah salah sama kamu. Semoga kamu cepat sembuh. Aku pamit pulang ke kampung dulu dan aku selamanya tidak akan datang ke sini lagi, ucap Akmal. Saat itulah pertemuan terakhir antara Reni dan juga Akmal. Akmal kembali ke kampung halamannya dan dia sudah sembuh total. Sekarang Akmal sudah bekerja lagi di kampungnya dan dia bekerja di sebuah pabrik yang ada di kampungnya. Sedangkan Reni, kabarnya kata Akbar yang masih di sana, Reni meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya itu tidak kunjung sembuh. Bahkan sebelum meninggal, tubuh Reni menjadi kurus kering dan perutnya membuncit. Sekarang Akmal sudah bertobat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dia rajin beribadah dan mengaji. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajarannya bahwa berhati-hatilah dalam bersikap. Jangan sampai kita menyakiti hati seseorang dan jangan berbuat sembarangan di tempat orang lain. Ambil pelajaran positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga kita semua dijauhkan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin dalam cerita kali ini, sosok Akmal dan Reni dua-duanya salah karena telah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dan mohon tidak ditiru. Ingat, setiap perbuatan pasti akan ada balasannya sendiri. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.